Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Eh, Sebelum kita mulai, kita open pertanyaan dulu ya. Siapa tahu udah ada yang ngoprek-ngoprek ya. Ini ada pertanyaan. eh, Maaf Pak Putra, saya kepo mau nanya untuk posting setting Google Search Console. Eh, Teman-teman di dalam grup itu ditanyain email. Ditanyain di, Diminta email sama Bu Feby, tujuannya adalah untuk agar teman-teman udah nggak perlu setting konsol lagi, udah otomatis ya. Jadi emailnya teman-teman dipasangkan. Benar ya, saya kasih lihat. Ini ya, jadi teman-teman sudah di eh, email diminta oleh Bu Feby, itu tujuannya agar teman-teman dimasukkan ke sini di dalam setelan ini, lalu dimasukkan menjadi langsung email teman-teman ditaruh di sini dengan tujuan teman-teman nggak usah verifikasi lagi karena sudah ditambahkan ya, nggak perlu verifikasi lagi. Ini sudah 68 yang mendaftarkan emailnya, masih kurang karena kita kalau nggak salah sudah hampir 80-an ya. Ini yang belum nyerahin email langsung diserahin, nanti bisa langsung login, buka Google Search Console ya, buka searching di Google Search Console ya. Nah, lalu klik ini ya, apa URL-nya search.google.com. Nah, nanti akan langsung seperti ini. Nggak perlu verifikasi lagi apa dan seterusnya ya. Seperti itu, Pak Anton ya. Siapa, siapa Putra? Ya, kalau Pak Putra, rekan-rekan semua semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kalau diinspeksi udah terindeks tapi belum muncul halaman pencarian, apa kita juga mesti inspeksi lagi? Dibiarkan saja karena biasanya ya eh, PBN ini teman-teman ya, PBN ini minimal teman-teman 1 hari berkunjung sekali aja ke dalam website ya, minimal 1 hari sekali ke dalam produk teman-teman masing-masing. Biarin aja habis inspeksi belum ketemu di Google, biarin aja nggak apa-apa, tapi kita setiap hari mendatangkan traffic. Teman-teman ini kan ada dari berbagai kota di Indonesia ya. Bisa berselancar, misalkan awalnya buka KP Indo aja atau habis posting lalu lihat lalu klik gitu. Nah, teman-teman KP Indo, teman-teman yang PBN ini ketika membuka KP Indo tuh jangan di sini teman-teman ya. Jangan di sini kpindo.com. Bukan seperti ini cara bukanya. Buka aja Google ya, kalau di handphone juga buka Google lalu search KP Indo ya, kpindo.com seperti ini. Lalu klik yang KP Indonya ini ya, klik KP Indonya terserah ya, teman-teman mau klik bagian mananya gitu. Maaf ya. Nah, nanti yang membuat halaman teman-teman itu kuat ya, perhatikan ya. Yang akan membuat halamannya teman-teman itu kuat adalah ini satu postingan kita, lalu di sini ada postingan terkaitnya di bawah. Mau mau sejenis mau enggak, tapi dia akan berderet sampai ke bawah, teman-teman ya. Dia berderet sampai ke bawah. Ini semakin banyak postingan teman-teman, ini akan menguatkan setiap halaman website, sama dengan dongkrak usaha. Sama persis dengan dongkrak usaha. Eh, Bedanya adalah ini bisa kita bisa setting. Kita bisa setting hari ini kita mendatangkan traffic ya ke website kita gitu kan. Cek ini, yang penting rutin kita mendatangkan traffic sehingga website ini menjadi kuat ya. Awalnya memang traffic dari kita sendiri.
awalnya memang traffic dari kita sendiri, tapi semakin semakin kuat ya, semakin kuat itu ada traffic dari luar, dari selain kita ya, dari selain kita ya. Ini saya sebut ya SEO berjamaah ya, SEO berjamaah, atau nanti kalau trafficnya udah banyak itu kita ini baru kita bisa apa namanya, itu yang disebut PBN ya, Private Block Network. Dan ini juga bisa di apa, bisa dijadikan nanti kita bisa jualan di sini ya, untuk penghasilan bersama. Misalkan kita jualan backlink, ada ya macam-macam ya, kita bisa jualan backlink, kita bisa jualan macam-macam di dalamnya ya. Atau kita punya satu produk, punya satu pabrik yang mau kerjasama sama kita posting di sini, kita optimasi bersama-sama ya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya lagi. Saya Amal baru baru gabung di grup ini, bisa dijelaskan melalui WA untuk awalnya. Baru gabung atau Pak Amar Gauraf baru gabung atau sudah jadi member PBN? Ini kebetulan kita campur sama SEO subuh ya, karena SEO subuh kan itu kan semuanya yang gratis-gratis ya. Semuanya yang gratis-gratis. Kita ini kebetulan nanti siang saya ada beberapa urusan, jadi saya gabung sama SEO subuh ya. PBN itu adalah Private Block Network. Saya ulang lagi, Private Block Network biasanya dipakai untuk apa? Untuk ngebacklink website yang ingin dikuatkan ya, yang ingin kuat di Google. Nah, tapi di versinya kita PBN itu kita ganti ya. Biasanya PBN itu isinya artikel aja ya, artikel aja. Nah, kalau di versi kita PBN itu kita isi barang dagangan kita semua. Ya, karena kita tidak jualan artikel, karena kita tidak jualan AdSense, ya kita jualan produk kita sendiri. Nah, tapi jika sudah terjadi traffic yang sangat luar biasa, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa main AdSense juga di dalamnya. Itu bisa menjadi penghasilan bersama untuk kita. Seperti itu. Tapi entarlah yang seperti itu entar aja kita pikirin. Yang kita pikirin saat ini bagaimana kita jualan produk juga, jualan produk dulu di sini, gitu ya. Belum dapat email bukan belum dapat email, kirim email ya, kirim email di grup ya, di grup itu sebentar ya, PBN. Ini ya. Atau mungkin Bu Febi belum masukin ya, belum masukin karena Sabtu Minggu kan kita libur biasanya. Nah ini ya, ini nanti didaftarkan oleh Bu Febi ke dalam Gmail, ke dalam konsol tadi. Jadi teman-teman tinggal inspeksi saja. 71 yang daftar, berapa tadi? 68. Saya nggak masukkan di sini ya, sekitar masih ada beberapa orang yang belum belum dimasukkan oleh Bu Febi gitu ya. Pak Arif Rahman saya cek tadi iya baru satu kuotanya ya, baru satu kuotanya. Nanti coba saya naikkan ya. Hubungi Bu Febi aja Pak Arif Rahman ya. Oke, iya oke. Kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek. Apa sih yang harus kita lakukan di ini ya? Di website kita di PBN ini ya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah ya, kita inspeksi ya. Kita inspeksi ya. Saya coba daftar, eh login dulu. Panel member. Goal pertama adalah memperbanyak konten. Goal pertama kita adalah memperbanyak konten ya. Saya pilih ya. Oke. Eh,
seperti ini ya. Lalu saya duplikat, duplikat, ya duplikat. Saya bikin misalkan duplikatnya dua lah ya. Lalu saya submit. Karpet Bekasi, misalkan di sini Karawang, lalu di sini adalah Purwakarta. Oke. Lalu saya submit, ya. Saya sudah punya tiga seperti ini ya. Saya edit Karawang, karpet Masjid Karawang, fotonya diganti. Ya. Lakukan hal yang sederhana dulu ya, teman-teman. Oke, ini kita ganti. Ini nomor telepon sudah. Eh, nggak perlu panjang-panjang juga ya, teman-teman. Mungkin di awal-awal ini ya. Saya buka chat GPT, buatkan artikel untuk judul. Jadi ya teman-teman itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah gimana caranya ya, gimana caranya agar ini nih ya ini banyak ke bawahnya sampai banyak ke bawahnya teman-teman tuh 1.000 ya. Gimana caranya agar yang terkait ini banyak di bawah postingan teman-teman. Itu dulu goalnya ya. Mana tadi Ani? Oke. Oh, chat GPT-nya belum jalan ya. Sambil nunggu chat GPT-nya jalan, kita lihat yang paling penting itu adalah gimana caranya pendamping dari konten kita ini ya. Pendamping dari konten kita ini jadi apa namanya? Jadi banyak gitu ya. Apa ini malah berubah. Ya, lalu inspeksinya kita ini terbatas ya. Diulang-ulang lagi aja nanti ya. Ketika inspeksinya penuh, ya nanti teman-teman gantian aja ya. Kalau penuh berhenti posting lagi produknya. Lakukan traffic kunjungan ke website rutin setiap hari. Karena ini ketika misalkan di sini Pak Kaja mendatangkan traffic ke website khusus halaman produknya Pak Kaja, nanti yang lain itu akan ikut terbantu. Misalkan Pak Kaja update update produk yang lain itu ikut terbantu. Jadi apapun pergerakan teman-teman di satu website ini akan ikut terbantu dan cepat banget ya. Terus juga untuk konten ini lama banget kenapa ya? Apakah lagi masalah chat GPT-nya? Stop dulu ya. Oke, kita coba yang ini lagi, misalkan Purwakarta. Diedit ya, diduplikat terus diedit. Yang paling penting pertama itu adalah eh, teman-teman nggak perlu deskripsinya panjang-panjang dulu di awal ya, teman-teman. Yang penting banyak dulu. Nanti setelah itu baru diedit ya. Nah, kayak gini ya. Pak Putra, boleh Ya, tanya Pak Putra? monggo Pak. Ini saya kalau WSP sedikit-sedikit bisa Pak. Cuma Ya, yang BBN ini memang baru asli baru bagi saya. ya. Jadi
saya tadi belum paham, kita kan harus memperbanyak pendamping konten, Pak ya. Ya, Terus kontennya itu sendiri, Pak, itu yang buat kita apa dari tim DU, Pak? ya, ya sendiri. Karena kan ini tidak ada hubungan sama DU, Pak. Ini tidak ada hubungan sama DU. Ini PBN ini ya kita semua gitu lah. Oh gitu. Jadi yang pertama kita buat artikel penjualan dulu, Iya, sama seperti WSP, iya. kemudian di bawahnya itu pendampingnya diberi banyak gitu, Pak ya. Sebenarnya postingan biasa. Artinya Nah, saya barusan saya sampaikan tuh posting sebanyak-banyaknya dulu lah. oh gitu, posting Posting sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya dulu pakai chat GPT. Kayaknya chat GPT lagi trouble nih pagi nih kayaknya. Lama banget ya. Nanti di ini di posting aja sebanyak-banyaknya, nanti akan terjadi seperti ini bentuknya. Kalau misalkan udah panjang ini ke bawah seperti ini Pak, itu cepet banget naiknya Oh, website kita ini. Sama dengan kita ngisi BPP, tapi nanti ya ini juga akan kebantu juga misalkan Karawang gitu kan, dicek di bawahnya ada Bekasi dan lain-lain nih, kita cek Purwakarta ini akan ditemenin sama produk yang lain. Selain kita masuk di belajar BPP atau apalah gitu ya. terus yang linknya itu ditaruh di mana, Pak? Link kemana, Pak? Link PBN-nya. Oh, itu belakangan aja, taruhnya bisa di BPP nanti. Oh gitu. Sementara Kalau kasih banyak konten ya, gitu, Pak ya. di diisi dulu, dibagusin. Kalau di dalam sini ini tidak bisa ditaruh link. Linknya akan mati kalau ditaruh di sini. Nah, taruhnya di PBN. Nah, kayak Oh gini kan gitu. ada saya contohnya nih. Ini taruhnya di PBN. Oh iya ya. Ya, gitu Pak ya. Nah, tugas teman-teman seperti itu dulu. Goal besarnya apa sih ini? Nah, goal besarnya yang pertama ya, ini karena kita anggota ada berapa ya? Semua ya. Kita anggota itu kurang lebih ada 82 ya, masih masih kurang 20 lagi ini. Masih kurang 20 lagi yang mau nyusul bergabung susulan juga boleh ya. Oke ya. Jadi 82 ini teman-teman, jika semuanya setiap hari mendatangkan traffic, jika semuanya setiap hari mendatangkan traffic itu sama dengan ya kita sudah melewati pekerjaan 1 tahun sebuah website. Pekerjaan setelah 1 tahun sebuah website ya teman-teman. Kenapa saya ngikutin itu untuk mendapatkan traffic real itu di pencarian Google ya 100 aja itu kurang lebih ya, apalagi untuk produk bukan bukan artikel ya. Kalau artikel itu kan volumenya tinggi, kalau produk itu kan volumenya tidak begitu tinggi gitu, masih kalah sama artikel. Jadi ketika kita melakukan ini rutin, 3 bulan aja teman-teman rutin ya, sehari sekali mengunjungi KP Indo ini, ya mengunjungi PBN kita ini, itu websitenya akan makin kuat terus. Goalnya teman-teman di awal itu bukan untuk nge-backlink website utamanya, tapi untuk menaikkan keyword yang teman-teman pasang di sini. Nah, setelah bagus trafficnya, baru tinggal kasih backlink aja kuat banget teman-teman. Ya, saya sudah nyoba di beberapa PBN saya, ya, itu kuat banget. Bisa jadi nanti ketika websitenya sudah kuat, ya, teman-teman punya punya bisnis bersama, ya, punya bisnis bersama. Oh, kita bisnis ini yuk, siapa kita taruh ini? Kita kan sudah ada tempat jualannya. Istilahnya jadi pemilik pasar, ya. Kan kita sudah ada nih tempat jualannya yang sudah tempatnya strategis, pengunjungnya sudah banyak gitu. Seperti itu ya. Oke, goalnya itu dulu. Chat GPT kita masih masih muter-muter ya, berarti memang lagi error ini ya. Nah, Pak Putra, intinya seperti itu ya. Pak Putra, mohon maaf. Berarti Ya, kita semua fokus di posting produk dulu ya Pak untuk menaikkan traffic dan sambil mengoptimalkan produk jualan kita ya Pak. iya. Nanti fase Eh, kedua setelah Bapak analisa traffic udah mulai bagus, iya. baru kita bisa memproses ke Ke, backlink ke kepada backlink dan iya, kita targetin goalnya saya sih 1 bulan ya teman-teman ya. baik, baik. Berarti kita Goal continue
terus berlanjut mereview juga ya Pak dari panduan dari Bapak Iya, ya. Kapan sekali seminggu lah kita ngobrol. Kalau saya lupa bikin Zoom ya teman-teman ingetin teman-teman minta bikin Zoom ya. Nah, siap siap. untuk teman-teman di sini yang punya usaha, yang punya bisnis, misalkan jasa SEO, teman-teman yang punya bisnis yang kerjasama dengan beberapa perusahaan, ini bisa dijadikan menjadi sumber traffic untuk mereka. Ya, sumber traffic untuk mereka. Saya kasih contoh nih, ya. Ini pernah saya lakukan ya, pernah saya lakukan. Jadi bukan sebuah cerita kosong. Ini pernah saya lakukan. Ada orang yang SEO kepada saya sebuah produk, ya. Ada yang SEO sebuah produk, produknya inverter Toshiba, terus ada lagi produknya, ada beberapa produk lah ya. Nah, lalu saya kerjasama dengan mereka dan mereka bikin website sama saya. Mereka bikin website sama saya, ya. Setelah mereka bikin website sama saya, website ini kan kalau kita SEO-in kan agak lama ya naiknya ya, agak agak lama naiknya. Lalu setelah itu saya mainkan di beberapa PBN saya termasuk dongkrak usaha. 1 bulan, 1 bulanan sampai sekarang itu, ya. 1 bulanan itu udah langsung dia dapat traffic dan sampai sekarang itu dari tahun 2015 ya dongkrak usaha itu tahun 2020 ya. Sebelum dongkrak usaha saya punya beberapa PBN lainnya, PBN lainnya itu saya kasih link dari situ. Mereka puas banget ya. Kenapa mereka puas banget? Dapat traffic, mereka dapat lead gitu setiap tahun perpanjang sama saya, lumayan perpanjang tiap tahun ya. 5 juta, ada juga yang 10 juta perpanjangan. Ya. Dari mana? Ya dari PBN saya itu. Dan saya tidak kasih link ke websitenya. Dia itu nggak peduli mau websitenya kayak apa, yang penting dia dapat traffic gitu loh. Ya. Nah, jadi dari website PBN kita itu kita tembak ke nomor WA-nya dia. Semua. Dia bilang, wah trafficnya luar luar biasa sampai sekarang ya. Bahkan punya website 3 dia ke kita ya. Jadi teman-teman bisa juga pakai seperti itu ya. Kayak Pak Dianto kan mau buka jasa SEO juga ya. Mainin di sini Pak produk-produk ini, terus jangan jangan dikasih tahu ke customernya bahwa saya taruh di PBN saya ini, jangan dikasih tahu seperti itu ya. Iya, Ka- siap, Pak. Seperti itu. Jadi kita bikin aja banyak-banyak. Kalau saya waktu itu ya pas kontennya nggak ada, tetap aja saya posting, ya. Tetap aja saya posting judulnya, ininya, nomor telepon ntar dulu dipasang gitu kan. Nah, bahkan kita menjual jasa traffic, menjual jasa SEO itu bisa gitu ya. Kita lihat nih di PBN ini kita udah punya nih 30 produk yang udah kita naikin dan sudah dapat traffic gitu ya, sudah dapat traffic. Nah, kita bisa jualan SEO kepada mereka yang punya produk ini ya. Ya lumayan Pak kalau punya 100 ya, punya 100 dikali nggak usah ngomongin 5 juta setahun deh. Kita ngomongin 1 juta setahun aja. Ya, kali sekian duit lumayan kan, 100 juta kita nggak istilahnya cuman di awal aja kita berjuang dan itu terus menerus ya, banyak fungsinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Putra, Ya. kalau di dongkrak usaha kan kategori produknya banyak. Nah, PBN ini kan baru ada karpet, baru jasa lain-lain itu nanti yang lainnya gimana Pak? Kayak kayak misalnya umroh gitu. Oh iya. Teman-teman info aja ke Bu Feby, tolong bikinin kategori ini dong, tolong bikinin kategori ini, nanti Bu Feby yang isiin. Oh, oke. Ya, sebentar, ini PBN-nya apa di memang kategorinya memang memang masih sedikit Pak ya? Iya, baru jasa lain-lain, karpet sama apa tadi ya? Oh Lupa. ya udah, nanti minta Bu Feby aja ya. Ya, ya. Eh, Minta Bu Feby untuk apa namanya nambahin kategorinya ya. Oke.
satu orang daftar 2 akun boleh Pak Putra. Nggak harus daftar 2 akun Pak Pak Fitra. Eh, Lawong mau ngisi posting sebanyak-banyaknya aja bebas gitu ya. Oke ya. Eh, Chat GPT saya aman Pak Putra baru saja bisa buat artikel. Coba saya cek lagi chat GPT saya. Kok saya nggak bisa ya? Waduh, pribadi ini. Bentar ya, saya tes. Buatkan saya artikel. Masih itu bisa. Di saya masih jadi muter-muter. Oke, Pak Sonodin, monggo. Ingin bertanya? Saya baru apa namanya baru tahu dan baru gabung juga di Zoom ini. Iya. Jadi belum paham apa itu bagaimana cara kerja PBN. Cuman tadi udah sedikit di penjelasan ada sedikit iya. gambaran gitu ya. Tapi sebelumnya kan saya pernah gabung juga di Dongkrak Usaha. Iya. Nggak tahu entah kenapa gitu ya. Tapi apa namanya yang saya rasain itu hasilnya kurang maksimal gitu ya. Oh iya. Apa bedanya dengan PBN dengan dongkrak usaha itu? Cuman kalau sekilas sih saya melihat emang mirip-mirip gitu ya. Cuman lebih dalamnya saya belum begitu paham gitu. Iya. Jadi mungkin itu pertanyaan saya. Oke, ya. Maksimal atau tidak maksimalnya dongkrak usaha, maksimal atau tidak maksimalnya dongkrak usaha itu tergantung dari optimasinya kita. Dari sisi kami di dongkrak usaha itu kalau ada yang minta bantuan dipostingin ya kita postingin. Tapi ada perlakuan yang harus kita lakukan di dongkrak usaha. Rata-rata mereka yang memahami dongkrak usaha cara mainnya itu banyak sekali yang berhasil ya. Banyak sekali yang berhasil bahkan ngomset sudah miliaran rupiah. Bahkan ada yang puluhan miliar ya hasil dari dongkrak usaha. Nah, jadi PBN ini sama nggak sih sama dongkrak usaha? Sama ya. Cuman bedanya dongkrak usaha itu punya saya sendiri dan teman-teman menjadi membernya. Tapi PBN ini adalah punya teman-teman semua. Lalu bedanya lagi adalah dongkrak usaha itu websitenya 1.000, PBN ini 1. Nah, goal daripada PBN ini adalah bagaimana kita mengoptimasi satu website dengan berjamaah. Bagaimana kita mengoptimasi satu website dengan berjamaah dan tentunya ini pasti ya menjadi sebuah percepatan itu. Dan ini tentunya ini akan jika ini dilakukan secara rutin dan komitmen teman-teman yang jumlahnya insya Allah ya maksimal 100 saat ini masih 80 ya 80. Nah insya Allah ini akan menjadi besar ke depannya ya seperti itu. Jadi cara mainnya saya atur pelan-pelan. Eh, Biasanya teman-teman ya kalau di dongkrak usaha rata-rata yang berhasil, kita coba kupas dongkrak usaha. Rata-rata yang berhasil di dongkrak usaha itu, eh, oh ini sudah bisa. Ya, saya isi dulu sedikit nih ya, chat GPT-nya nih ya. Saya isi dulu sedikit biar biar nggak kosong-kosong banget tadi. Nah, admin mana tadi? Produk yang Karawang. Oke. Chat GPT-nya udah jalan, saya ini lagi ya, buatkan artikel tentang apa tadi judul Karpet Masjid Purwakarta. Kita selesaikan ini dulu ya, biar buat artikel tentang melengkapi dengan tabel.
Oh, jadi belum ada chat GPT-nya Pak, ya Pak ya? Iya, ini tadi kan seperti bermasalah gitu ChatGPT. Ini saya pas kita mau ini ternyata sudah benar. Saya isi dulu ya. Tadi kan kita sempat ini tambahkan sekitar berapa? Sekitar tiga ya. Oke, kita copy ini ya. Saya edit yang Purwakartanya. Purwakarta. Ini teman-teman setelah di apa namanya setelah kita posting ini jangan lupa untuk inspeksi ya, untuk inspeksi. Kita inspeksi dulu ini ya. Kita inspeksi dulu ke Google. Nah, KP Indo ya. KP Indo. KP Indo ini domainnya domain dari tahun 2000 2011 kalau nggak salah ya. Kita daftarkan ke Google, kita daftarkan ke Google, uji URL. Fokus teman-teman ini dulu posting dulu ya. Posting dulu, datangkan traffic. Biasanya kalau kita posting lalu kita datangkan traffic terus-menerus, itu website kita menjadi ini teman-teman sudah dirayapi Google dengan sendirinya ya. Dirayapi Google dengan sendirinya jika trafficnya itu bagus. Oke ya. Satu lagi saya daftarkan ke Google. Yang tadi ini tadi Karawang, Purwakarta. Ya. Saya satu lagi saya inspeksi. Goal teman-teman pertama ya, goal teman-teman pertama kali itu adalah bagaimana teman-teman memperbanyak postingan. Mau postingnya dilengkap, mau postingannya tidak dilengkapi dulu, mau dilengkapi dulu itu terserah ya. Yang penting postingannya banyak dan yang penting ya dia bisa mendampingi ya dia bisa mendampingi halaman ini ya ini. Halaman ini bisa mendampinginya banyak banget sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah seperti ini. Semakin banyak alternatifnya sampai ke bawah ya teman-teman ini akan semakin membuat website ini kuat halamannya. Semakin membuat website ini kuat halamannya. Oke, saya coba buka yang dongkrak usaha ya. Karena saya lihat juga teman-teman di sini banyak yang pakai dongkrak usaha ya. Dongkrak dongkrak usaha kebetulan ada internal kita yang main dongkrak usaha ya. Internal kita yang main dongkrak usaha itu sampai capek terima lead ya. Capek terima lead kenapa? Karena nggak closing closing ya. Karena nggak closing closing akhirnya dibiarin sampai sekarang ya kan karena juga salah memilih produk ya. Nawarnya terlalu kemurahan itu resiko ini tapi dari sisi dongkrak usahanya sendiri itu sudah sampai lead. Ini contoh ini dongkrak usaha ya teman-teman kita lihat ya. Kita lihat misal kita ambil yang 28 hari terakhir lah ya. 28 hari terakhir. Nah, ini ada 1,1% ya. Nah, kita lihat start member ya, apa namanya cara minum Fortis franchise pisang keju. Kita franchise pisang keju 89 ya. Kita cek di Google. Ini ada dongkrak usahanya. Kita cek ya.
Eh, dia ini banyak ya, isiannya banyak ya. Tuh, teman-teman ke bawah perhatikan ya. Apakah keyword ini ya banyak di ini ya. Ini ada sampai 30 ya. Sampai 30 impresinya, CTR-nya lumayan, CTR-nya lumayan. Kenapa sih dia bisa apa namanya? Bisa mana sih CTR-nya sampai 66 ya, karena nggak mungkin orang nyari ya. Nggak mungkin orang nyari sampai dengan kata kunci pisang keju 89 gitu ya. Nggak ngerti apa itu. Ya pasti dia pernah melihat pisang keju 89 lalu dia pengen nyari franchise-nya apa gitu ya, teman-teman. Lalu di sini kita lihat juga eh, bongkar chip amanah, apa nih pemancingan kiloan terdekat Mhm. 400 ya. Ini apa PD cara minum sewa mobil di Jogja. Jogja ke Semarang ini 14. Ini gede banget ya. Coba kita lihat ada nggak? Sewa mobil Jogja ke Semarang. Ada orang yang ngerti kata kunci seperti itu ya. Mana kita lihat ya. Nah, walaupun kita lihat ini nggak ada di halaman pertama, tapi dia masih mendapatkan apa tadi? Masih mendapatkan impresi. Ya, ini dia. Dia ada di halaman kedua. Dia ada di halaman kedua, tapi dia masih mendapatkan impresi. Berapa? 14. Yang ngeklik 12 gitu kan. Kita lihat lagi ya. Jual database WhatsApp ada aja ya. Jual database WhatsApp gitu kan 13%. Biaya kursus. Nah, ada ini apa nih? Kita cek lagi. Ini dongkrak bisnisnya dapat ya, dongkraknya dongkrak bisnis dapat. Biasanya dia pasangan itu sama dongkrak usaha ya. Kita cari di halaman berikutnya lah ya. Jasa bongkar chip kita lihat lagi ya. SMA Islam terbaik Sidoarjo. Nah, sekolahan juga ada sini. SMA Islam terbaik Sidoarjo. Saya beberapa waktu yang lalu itu anggota dewan ya, ini SMA Islam terbaik Sidoarjo ini malah dongkrak usahanya malah naik gitu ya, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk jual produk aja dongkrak usaha itu ya. Eh, Nah, untuk teman-teman nanti di KP Indo harus sering-sering melihat ini ya. Kalau dia sudah query-nya dapat, sering-sering melihat ini karena di sini nanti ada teknik cara mainnya lagi ya. Mereka-mereka yang sudah mendapatkan impresi ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ini jumlahnya 1000 lebih ya teman-teman ya. Harga kardus bekas di Lampung kita cek ya. Ini ada dongkrak bisnis ya, ada dongkrak bisnis, ada dongkrak usaha, dan ada yang lainnya. Oke, kira-kira seperti itu. Dongkrak usaha punya cara main sendiri. Kalau kita dongkrak usaha, setelah diposting lalu kita biarin aja, nggak pernah kita analisa dan lain-lain ya, bisa saja naik. Ada beberapa yang berhasil di dongkrak usaha, memang sekali diposting terus dibiarin aja, bahkan dia nggak tahu. Tapi itu mungkin karena memang persaingannya low banget ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang persaingannya tinggi, itu ya kita harus melakukan optimasi sendiri. Salah satunya optimasi yang paling sederhana adalah kita memperbanyak postingan kita. Memperbanyak postingan kita. Nah, postingan yang diperbanyak itu kekuatannya ada di mana? Kekuatannya di setiap postingan kita, di setiap postingan kita satu halaman tersebut itu banyak link terkait apa produk kontennya banyak. Iya, kontennya banyak ya. Kalau kita punya misalkan ada 100 postingan di bawahnya itu mungkin ada 100 juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dengan keyword yang beragam. Dengan keyword yang beragam. Karena keywordnya itu beragam, kemungkinan kita akan bisa ditemukan juga. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Jadi goal pertamanya adalah bagaimana memposting sebanyak-banyaknya gitu ya. Sekalian Pak Putra, tadi Iya. tadi sempat mau meneruskan
tentang DU itu bisa berhasil dengan gini terus ketemu ChatGPT yang bisa dianu tadi berhenti Pak. Ya itu tadi Pak ya. Eh, gini dongkrak apapun itu sebenarnya apapun itu ya apapun itu kita bisa berhasil apabila jangan berhenti ya kita lanjut Ah, aja terus tapi jangan salah arah ya jangan salah arah contoh nih kalau saya selalu mengatakan kepada tim saya kepada teman-teman saya atau kepada yang belajar iklan sama saya ya saya sampaikan bahwa tidak pernah ada yang namanya iklan itu boncos. Iklan boncos itu bagi mereka yang punya mentalnya cemen. Kenapa? Baru ngiklan 500.000 terus dia berhenti. Padahal ya kita tuh ngiklan ya setelah misalkan di awal itu besaran budget iklan dibandingkan pemasukan kita. Itu kan ada evaluasi ya kita ulang lagi kita coba lagi terus masih misalkan masih besaran budget iklan yang keluar dibandingkan penghasilan kita terus kita lakukan terus menerus itu akan ketemu nanti winningnya makanya dalam istilah orang iklan itu ada namanya split test ya ketika kita sudah dapat winningnya kita tinggal ini ya tinggal ngacir aja ya di dalam sebuah siklus ya siklus pertumbuhan produk sama seperti itu ya siklus pertumbuhan produk itu biasanya dia mencari dulu ya sampai dapetin testimoni ya jadi ada strategi-strategi di luar daripada ini di luar daripada settingan-settingan iklan ya di luar daripada settingan-settingan iklan contoh ya teman-teman saya pernah ngiklan sebuah produk ya jualan herbal saya pernah jualan herbal itu yang beli herbal saya yang harganya 200 ribuan itu yang beli satu bisa dapat gratis handphone ya kenapa ya kenapa bisa dapat gratis handphone aja harganya 1 jutaan ya di ad image iklan saya itu saya bikin gratis handphone gitu loh sehingga orang berlomba-lomba ya bukan ad image di dalam apa di dekat CTA-nya saya bikin gratis handphone jadi orang berlomba-lomba untuk ngeklik WA ya jadi kalau kita baca dari sisi metriknya dari view konten ke lead ya dari view konten ke lead itu persennya besar banget ya besar banget. Nah setelah mereka masuk ke kita dan ngobrol dapat hadiah handphonenya seperti apa? Buat yang dapat hadiah handphone itu yang transfernya tercepat. Jadi ketika chat sama kita dia oke sama produk tersebut dia transfer langsung ya. Dan saat itu iklan saya tidak boncos walaupun ngeluarin handphone 1 juta. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk cepat transfer. Gitu. Contoh lah, misalkan saya kan udah punya komunitas nih sekarang gitu kan. Saya udah punya komunitas sekarang ini ya banyak lah di grup-grup WA saya udah punya kolom data. Kalau saya bilang siapa yang ikut peternak page, ya, yang ikut peternak page yang sekarang ini order nanti dapat gratis handphone saya bilang. Berlomba-lomba mereka untuk transfer duluan. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini strategi itu di luar dari settingan iklan kita. Jadi ya kalau kita berhenti itu kita boncos, tapi kalau kita terus-menerus itu insya Allah jadi ya. Begitu juga dengan SEO. SEO itu SEO itu saya pengalaman ya. Saya ceritakan nih pengalaman saya ini ya dari orang-orang Cina lah saya sebut ya dari orang-orang Cina ya. Orang-orang Cina itu ya, mohon maaf kalau yang ada orang Cina di sini bukan rasis, cuman saya menceritakan di sini adalah dari orang-orang Cina itu, mereka website 1 tahun belum jadi apa-apa, nggak dapetin lead sama mereka nyantai. Ini baru proses, katanya. Bener Pak, di 2 tahun akhir, panen mereka. Ya, karena yang paling penting ya kita nggak salah arah, ya
kita nggak salah arah gitu loh. Oh, kita jalannya ke situ. Tapi sekarang ini memang persaingan tinggi atau banyak hal yang lain yang membuat kita bisa ketahan. Mereka terus ya, mereka terus optimasi, lakukan apa-apa yang kita sarankan di 2 tahun akhir jadi, ya, jadi jadi banget gitu loh, ya teman-teman ya. Nah, kita jangan sampai kita berhenti, sayang waktu kita yang sudah kita luangkan sebelumnya itu jadi sia-sia, ya. Kemarin saya pernah kasih gambar ini ya, hampir sukses. Kita harus tahu ya, apa nama, terowongan yang kita gali itu sudah sampai di mana gitu kan. Nah, terowongan yang kita gali itu sudah sampai di mana. Dan kita menggali terowongan ini tentunya dengan riset di atas ini ya. Jangan sampai kita ngegali di sini nggak pakai riset apakah di tanah ini ada berlian, di bawahnya nggak pakai riset, main gali aja bisa ketemu septic tank. Itu salah juga teman-teman ya. Dan benar ini dia tidak nerusin gitu. Tapi kalau udah kita riset ya di bawah tanah ini ada harta karun misalkan, lalu dia cangkul ya. Nah, diawali dengan riset yang benar gitu kan. Eh, kita bisa kita bisa berhasil ini kalau dia balik lagi, lelah gue katanya, padahal tinggal sekali pacul lagi gitu kan. Nah, nah sebelum dia memacul ya dia membuat terowongan seperti ini dia udah riset sebelumnya. Nah, kalau dia nggak bisa ngeriset, minta bantuan orang-orang di sekelilingnya. Seperti itu, baru setelah itu dia lanjutkan. Kayak gitu ya, kira-kira. Monggo, Pak Yudi. Itu Pak, tadi lihat di Search Console, itu query yang sudah muncul Pak, Hmm. itu langkah optimasi kita lanjutannya apa Pak? Oh, iya. Bapak pingin buru-buru sepertinya. Oke. Ya, ada query yang sudah muncul, langkah optimasi kita lanjutnya. Nanti kita lihat di sini ya, kita lihat di sini kan ada page. Nah, halaman ini ya. Ini page yang nah ini nih. Ini page-page yang sudah menang ya, page-page yang sudah menang yang harus dipertahankan. Ini yang harus dipertahankan ya. Halaman ini ya, halaman ini kita bisa kasih backlink atau kita bisa tambahin terus ya, kita bisa tambahin terus gitu loh. Ini halaman-halaman yang sudah bagus ini. Nah, kita bisa fokus di sini aja dulu, di halaman-halaman yang sudah naik. Kalau seri tangki truk, kalau nggak salah ini punya Pak Ajis ini, ntar ya. Eh, daerah mana? Nah, ini kayak kayak dibikin tulisan garis miring berwarna. Ini sebuah teknik juga ya. Eh, ini kalau nggak salah dia, oh ya Pak Ajis ya. Pak Ajis ini dia udah closing miliaran ya. Kemarin waktu kita Zoom dia pernah testimoni. Saya mah udah banyak setiap hari dapat lead dari dongkrak usaha nih katanya. Coba aja kita searching ini ya. Setiap hari dia bilang dapat lead. Nih dongkrak bisnisnya dapet ya masuk ya. Terus dongkrak usahanya masuk, dongkrak bisnisnya masuk lagi ya. Ini punya dia juga, ya ini punya dia juga, ini masuk lagi punya dia juga gitu ya. Jadi di backlink dengan query yang muncul itu apa ya? Iya, bisa dihubungkan sesama query yang ada ini bisa dihubungkan ya. Ya teknik-teknik dongkrak usaha yang kemarin saya ajarin lah ya, teknik-teknik internal link dulu dalam satu website dulu gitu ya. Nanti baru setelah itu keluar. Nah, cara mainnya PBN itu sama ya. Cara mainnya PBN itu sama seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pokoknya diisi aja dulu. Monggo Pak Anton. Maaf Pak Putra, ini Ya Pak. saya di, memang saya udah apa namanya daftar di kelas dongkrak usaha, Ya. tapi saya belum itu juga belum mulai
Nah, ini tadi kan Pak Putra kasih contoh di sales subuh untuk PBN bersama ini, Iya, ambil diberikan contoh tuh karpet Masjid Purwakarta misalnya. iya. Nanti saya lanjutkan seperti artikel itu ya Pak Putra, bukan artikel produk jualan saya ya Pak Putra. Iya, produk Oh, jualan masing-masing kalau di PBN, Pak. Karena saya ngasih oh, contoh. oh begitu. Iya. Jadi contoh yang Pak Putra tadi apa tuh? Karpet masjid Purwakarta, saya nggak usah membuat artikel lanjutan seperti itu untuk karpet masjidnya, nggak usah ya Enggak, Pak. enggak usah, Pak. Jadi gini ya. Oh, Oke. iya. Kita semua masing-masing sudah mendapatkan user ID dan passwordnya, ya. User ID dan password untuk ini ya. Saya logo dulu ya. Semuanya sudah dapat user ID dan password ya. Seperti ini. Lalu kita login. Nah, saya login di eh, ya, ini user saya, ini password saya. Lalu di sini ada produk di sini ya, produk ya. Produk di sini saya input produk. Saya ini adalah dashboardnya khusus saya. Jadi teman-teman PBN punya dashboard sendiri-sendiri, ya. Teman-teman PBN punya dashboard sendiri-sendiri, ya. Nanti bisa teman-teman posting ya produknya masing-masing di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita berbicara tentang iklan baris, nanti juga kita berbicara tentang body per page. Teman-teman, di iklan baris ini nanti, ini ada cuan bersama kita yang sangat luar biasa gedenya, tapi nantilah saya akan, nanti kita bahas ya teman-teman, baguskan dulu PBN-nya, nanti di iklan baris ini akan menjadi pemasukan kita bersama, yang insya Allah ini akan lumayan ini ya, diserbu oleh para mereka pemilik ini, pemilik apa namanya, yang ingin produk mereka ditemukan di Google lebih besar ya, bisa produk kita, bisa produk ini, bisa produk orang di luar dari PBN gitu ya. Iklan baris ini ada bisnis tersendiri nantinya ya. Oke, kayak gitu Pak ya. Ya Pak Pak Putra, terima Pak kasih. Anton, cara posting sudah bisa ya? Ya itu Pak Putra, mungkin belum bisa Pak, tapi Kak Feby di apa yang terakhir saya sepertinya kasih video deh, nanti saya contoh lagi Iya, deh Pak. ada ada videonya dikasih ya, ada Heeh, videonya dikasih, ya, diikutin aja gitu ya Pak Pak. ya. Terima kasih. Sederhana banget kok ya, dibandingkan WSP lebih sederhana ini. eh. Oke, Pak Budi silakan. Pak Anton sudah ya? Sudah ya, Pak Budi monggo. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Putra. Iya Pak. Saya ini kalau 2 kali postingnya di apa namanya di sini sama di Ternakpiknya 2 kali saya memposting produk yang sama, tidak masalah ya Pak. Nggak masalah. Bapak Nah, kena page kan beda websitenya. Kalau ini beda ya. Bila perlu kalau Bapak punya ber- dongkrak usaha itu Bapak posting semua. Karena kalau sekarang ini kita mainnya hanya satu website saja, itu ya lumayan agak kurang ya. Tapi kalau satu website keywordnya banyak dan itu jawara semua ya rame juga gitu Pak ya. Nah kalau kita ya, banyak punya terus website itu akan lebih bagus kayak gitu Pak Budi ya. terus apa namanya di Ternakpik ini kan sudah include untuk buka usahanya juga Pak ya. Oh iya, paketan 100 kuotanya di Tenak Page Pak ya. Termasuk sedangkan saya ini untuk nanti video untuk dongkrak usaha itu ada tersendiri atau bagaimana, saya belum paham juga untuk cara Ada apa ada sendiri, ada hidup. sendiri. Nah, saya belum dapat itu Pak, makanya saya belum paham itu bagaimana Oh ya, caranya iya Pak. karena di Tenak Page itu belum masuk ke materi dongkrak usaha Pak. Oh, oh, ya, Jadi ya. belum Nanti dikasih ya. di share Pak. Oke Pak, seperti itu. Siap. Oh ya, makasih Pak. Oke Pak ya. Monggo Pak Anton Messi Kenji. Tadi raise hand saya lihat. Iya Pak Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau suara saya agak bindeng nih Pak, lagi kurang sehat. Ya, Ini kan kita sudah apa namanya ada beberapa pertanyaan nih Pak. ya.
kita sudah inspeksi, terus di anjatiraplaza.bis.id itu sudah mencapai mau 400 gitu ya. Ya, oke. Nah, itu mungkin seminggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, kemarin kan saya agak sibuk juga. Kemarin saya cek lagi di site ininya, Google-nya, kok turun jadi 117 gitu, Pak. Iya, Kenapa oke. ya, Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi itu di awal-awal ada istilahnya namanya Google Dance ya. Ada istilahnya Google Dance. Google Dance itu apa ya? Eh, Google Dance ya. Eh, Google Dance itu adalah sebuah fenomena naik turunnya peringkat di halaman situs website dan web temukan faktor penyebab dan pengaruh SEO ini. Jadi karena itu Pak ya, kita eh, dari beberapa website yang sudah kita inspeksi gitu kan, nanti kita tautkan satu sama lain ya, satu sama lain, dan itu turun naik itu hal yang biasa. Bahkan Pak ya, ada beberapa website yang sampai sekarang tuh masih berjaya, dari 50.000 site-nya turun jadi 1.000, nanti naik lagi jadi 5.000, nanti naik lagi jadi 10.000, turun lagi. Itu biasa ya. Yang harus kita lakukan sesibuk-sibuknya kita adalah mendatangkan traffic ke website kita. Tidak pun kita untuk menginspeksi, tapi kita coba browsing-browsing di website kita, buka-buka, klik-klik, dan seterusnya. Ya, kenapa itu kita lakukan? Karena memang kebutuhan daripada Google itu adalah website itu diliatin. Ya, website itu diliatin. Kenapa misalkan kayak teman-teman mungkin pernah dengar marketplace ya. Kalau tidak login saja itu performa bisa turun katanya ya. Kita tidak login saja performa bisa turun. Ya, itu tujuannya apa? Kalau si pemilik websitenya tidak berkunjung ke halaman ke tokonya, nggak login, nggak berkunjung ke tokonya, nggak melihat tokonya dalam satu hari, itu traffic mereka berkurang. Bayangkan teman-teman ya, kalau kayak Shopee, Tokopedia, kan membernya itu jutaan. Kalau membernya itu tidak dibikin keterikatan, nggak dibikin ancaman seperti itu, jika kalian tidak mengunjungi, ini untuk yang punya produk ya, nggak mengunjungi toko kalian, maka performa kalian menurun, dan itu dibuktikan sama mereka menurun gitu kan. Nah, sehingga bagi mereka yang serius itu mereka datang terus setiap hari minimal sekali. Bayangkan trafficnya mereka berapa. Kunjungan daripada pemilik produk saja itu udah membuat SEO-nya bagus. Sama dengan PBN. Kunjungan dari pemilik PBN aja itu sudah bisa membuat SEO bagus. Belum lagi ketika sudah pecuan-pecuan produknya itu ada tambahan kunjungan dari mereka. Jadi eh, berkunjung, berselancar, atau misalkan biar ada daya tarik buat kita untuk berkunjung ke website kita, ya postinglah sesuatu yang membuat kita bolak-balik untuk membacanya, misalkan hafalan Al-Quran atau cerita apa atau apalah ya teman-teman. Seperti itu. Bahkan saya kemarin teman-teman ya, untuk memperkuat website saya lakukan apa? Saya lakukan minta kepada siapapun, mana produk kalian yang ingin saya masukkan ke ke website saya, dan saya inspeksi, saya daftarkan ke Google sekalian. Itu untuk memperkuat website. Seperti itu ya. Kayak gitu Pak ya. Baik Pak Putra, satu lagi boleh Pak? Ya. Ini kan untuk yang Anjadra Plaza ini kan produk-produknya kan masih dari titik terang ya Pak ya. Ya. Nah, ini misal walaupun handphonenya kan kita sudah tanamkan di situ handphone pribadi saya, tapi ini misal ada yang entah tanya-tanya atau misalnya ya akan terjadi transaksi untuk menghubungi vendor kita ini kan kita nggak kenal nih Pak. Itu caranya Iya. gimana ya Pak ya? di kan ada kita kasih nomor vendor Pak ya. Kita kasih nomor vendor, lantas setelah itu juga kita kasih kata-katanya. Bapak batch berapa Pak? Batch 3 Pak. Iya. Kita kasih nomor vendor kepada si para peternak, ya kita kasih nomor vendor ke para peternak, dan peternak menghubungi vendor tersebut, kata-katanya juga sudah disiapkan kok ya.
Kalau yang di Cirebon itu udah kita kasih ininya ya, nomor vendor dan kata-katanya juga udah. Mungkin Tuh. saya kelewat kali ini Pak ya Ya. ininya. Coba tanya di grup aja, minta nomor Ya. vendor dong gitu. Oh gitu ya. Iya. Maaf Nah, mungkin. nah, nah ini Pak, ini kalau diklik langsung menghubungi vendor dan kata-katanya sudah ada semua nih. Oh Nanti iya. Bapak di grup Bapak minta aja ya. Itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. 143 tuh kendaraan listrik, kontraktor desain bangunan, member ini gitu ya. Oke, ada lagi Baik, Pak terima Yudi. kasih Pak Putra. Iya Pak, sama-sama. Pak Yudi, monggo Pak. Ya Pak, eh di salah satu web PKP saya sama juga ada beberapa di DU, eh ada kiriman dari Google bahwasannya ada website yang alasan baru yang mencegah halaman Anda terindeks katanya. Oh, Terus alasannya di SS aja duplikat. ditaruh di grup Pak. Oh ini Pak. Iya, atau kirim kirim ke saya. Ya, Oh ya Pak, nanti saya kirim Pak ya. iya boleh. Atau di grup aja sini Pak. Di grup boleh atau kirim langsung ke saya boleh. Tapi kalau di grup biasa saya jarang lihat Pak. Oh ya dikirim. Nanti saya WA Pak Iya, ya. iya boleh boleh. Makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi, monggo silakan ya. Job desk PBN jelas ya. Job desk PBN adalah posting aja dulu. Jadi kita akan sulit ngebahas ketika postingannya baru satu ya. Posting aja dulu nanti kita evaluasi. Pak Muhammad Bekam, monggo. Gitu Pak. Ya, Dalam posting produk itu kan tadi ada judulnya karpet masjid Bekasi, karpet masjid Kerawang. Iya. Itu kita memang dibikin strategi seperti itu atau memang Bapak punya vendor di Bekasi, di Kerawang, di mana-mana gitu? Oke, kita melayani sampai situ, Pak. Jadi kebetulan karpet masjid ini ketika ada mereka yang di masjidnya di Karawang gitu kan, di Karawang itu ada tim surveinya juga, ada tim surveinya, tim itu nanti kita datang ke situ gitu loh. Seperti saya kan rencananya yaitu tadi pengen menggogelkan bekam saya itu. Nah, itu kalau berarti nggak bisa seperti itu Pak ya, punya saya tulis bekam Bekasi, bekam kalau nggak bisa Bekam Pak ya. kalau Bekam itu kan bisnis lokal, Pak ya. Lokal ya. Kalau Bekam itu bisnis lokal, Bapak harus kerjasama sama tukang bekam seluruh wilayah Gitu. ini gitu loh, baru bisa Bapak mainkan gitu. Dan saran saya nih, apabila Bapak belum kenal pun sama tukang bekam di daerah tersebut, Bapak optimasi aja. Lalu Bapak cari nomor telepon tukang bekamnya, cari di Google aja, kasih sedekah traffic, Pak. Ya. Tapi kan karena kita posting website dia dan kita mendapatkan keuntungan apa? Sorry, kita posting nomor teleponnya si tukang bekam. Misalkan Bapak daerah mana Kalimantan, Pak ya? Iya. Nah, misalkan Bapak Kalimantan, Bapak posting jasa bekam di Sidoarjo. Terus Bapak punya nomornya, Bapak pasang jasa bekam Sidoarjo, kasih nomor telepon tukang bekam tersebut gitu kan. Udah keuntungan ya si tukang bekam itu ya dia untung lah dia mendapatkan apa namanya mendapatkan lead ya kita untung mendapatkan traffic website kita akan makin kuat. Nah syukur-syukur ya syukur-syukur ketika sudah Bapak bangun ini seluruh Indonesia misalkan ya sudah Bapak bangun seluruh Indonesia lalu Bapak pikirkan bisnisnya sepertinya saya harus mengumpulkan mereka tukang bekam yang ada yang leadnya sudah saya kasih saya bikin Zoom saya kunjungi saya bilang ini saya punya website isinya bekam semua kalian yang mau lempar order kita share profit saya eh, hanya perlu setiap lead yang saya datangkan kalian transfer ke saya misalkan Rp5.000 atau Rp10.000 atau seikhlasnya juga gitu kan. Nah, itu bisa menjadi cuan. Jadi kita ingin apa ya? Kita naik kelas, Pak. Dari tukang bekam menjadi perusahaan marketingnya bekam. Iya. Seperti itu, Pak ya, konsepnya. Itu bisa dikerjakan di dongkrak usaha apa yang di ternak pit-nya itu, Pak?
Saya ikut Bebas, dua-duanya masalahnya. bebas. Kalau saran saya Bapak kerjakan di ternak page aja dulu. Di dongkrak usaha boleh, bahkan lebih cepat di dongkrak usaha. Tapi dongkrak usaha itu kan punya saya, punya rame-rame, Pak. Ya, Iya, nah mending Bapak taruh di ternak page aja dulu. Ternak page itu kan domain punya Bapak sendiri, ini dan seterusnya iya. gitu ya. Nah, dongkrak usaha itu untuk mengimbangi aja, walaupun insya Allah aman ya gitu. Tapi lebih baik dimainkan di website utama dulu, baru setelah itu masuk ke dongkrak usahanya. Kalau bisa Oke, paralel Pak. lebih bagus gitu Pak ya. Iya. Iya, syukron Pak, terima kasih. Ya, Afwan. Ya, monggo yang ingin bertanya lagi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Tugas pertama adalah posting dulu saja ya. Posting dulu saja sebanyak-banyak posting inspeksi. Posting aja dulu sebanyak-banyaknya. Kita lihat ini nanti setelah itu saya akan sharing apa langkah berikutnya yang akan teman-teman lakukan. Kira-kira seperti itu ya. Yang belum yang belum ikut di PBN siapa aja di sini? Yang belum ikut PBN ya. Kita cuman butuh 20 orang lagi ya. Cuman butuh 20 orang lagi yang belum ikut PBM mungkin bisa segera bergabung ya karena kita cuman butuh 20 orang lagi ya. PBN ya. PBN ini adalah Private Block Network ya. Ya, Saya yang belum ikut itu kita membernya itu cuman bayar 50.000, ya bayar 50.000 oh, itu bisa hubungi Bu Feby. Bisa hubungi Bu Feby. Sebentar saya cari nomor Bu Feby dulu. Ya, oke, sebentar ya. Saya copy dulu nomor Bu Feby. Teman-teman yang belum ikut. Ini PBN ini adalah punya kita bersama ya. Eh, Daftar PBN. Kita banyak Pak program ya, dan saran saya ikutin satu-satu dulu kayak ternak page ya. Kalau ternak page boleh ke PBN, ternak page boleh ke yang lainnya karena saling mendukung gitu kan. Kalau misalkan ternak page ke belajar SEO itu jangan karena kan di ternak page itu sudah belajar SEO ya. Kalau ternak page ke KLD boleh itu boleh karena di KLD itu belajar sosmed, belajar sosmed sama ads seperti itu Pak Gary ya. Oke, teman-teman yang belum ikut PBN cuman bayar 50.000 doang, ya 50.000 aja, bukan doang ya. Silahkan hubungi Bu Feby, kita cuman butuh 20 orang ya, sampai 100 isinya. Isi PBN itu cuma sampai 100 gitu ya. KLD masih ada buka baru, ada Pak. Semalam itu kita Zoom KLD 4, ada tambahan ini, itu namanya kolam data di KLD ya. Oke, kira-kira ini itu dan teman-teman belajar sekarang ini teman-teman ya. Kita harus mengejar ilmu untuk persiapan kita ke depannya ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya Pak, ini nomor Bu Feby ya. Nomor Bu boleh. Feby teman-teman bisa daftar di sini ya. Kita cari 20 orang setelah itu kita tutup ya. Oke, Pak. Monggo. KLD itu apa ya, Pak? Karyawan lepas digital, Pak. Oh, oh ya ya ya, maaf Ya, maaf maaf. Yang kolam karyawan data tadi itu apa, Pak? kolam data salah satu program dari KLD. Oke, itu cari data ya, Pak ya? Bukan cari data. Jadi kolam data itu ya, kolam data itu kita iklan di Facebook, kita iklan di Facebook, nanti kita arahkan ke grup, masuk tuh ke grup. Nah, Siap. masuk ke grup di situ kita jualan, di situ kita jualan, ya kita sharing-sharing dan selling-selling. Seperti yang Oh, saya lakukan sekarang ini ya, ya, sharing-sharing dan selling-selling. Akhirnya di situ kita terjadi transaksi ya. Terjadi siap. transaksi tersebut keuntungannya ya ada Mm-mm. profit untuk teman-teman KLD Oh ya. gitu, baik. Jadi teman-teman KLD bayarnya 1.500.000, sebagian dari uang teman-teman KLD kita ambil buat iklan Facebook. Dan Siap. jadi itu penghasilan terus-menerus jangka panjang ya, selagi Ya, kolam datanya masih aktif. baik. Makasih Pak Putra. Yuk, sama-sama.
Terus kalau mau belajar dari awal dulu, sebaiknya masuk apa? Kalau mau belajar dari awal, saran saya ikut Ternak Page ya. Boleh tahu ini kalau berdasarkan umur ya. Najma, Bu Najma umurnya berapa? Kalau umurnya di atas 40 tahun, itu masuknya Ternak Page ya. Kalau umurnya masih ya di bawah 40 tahun itu bisa masuk KLD. Tapi kalau mau suka sama digital secara keseluruhan sudah familiar banget dengan digital masuk KLD gitu ya. Kenapa di KLD itu dipelajari Facebook Ad, dipelajarin Google Ad, dipelajari juga ada Canva, ada semuanya dipelajari di situ belajarnya 15 hari gitu ya. Boleh ikut walaupun KLD dan Ternak Page, boleh ya. Boleh ikut KLD dan Ternak Page silakan ya. Tapi enaknya teman-teman yang sudah ikut Ternak Page itu tidak begitu kesulitan karena di dalam KLD ada materi Ternak Page juga. Tapi materi Ternak Page itu hanya materi global, materi bisnis dan teknik globalnya aja. Kalau di Ternak Page itu sendiri detail ya, di Ternak Page itu sendiri detail. Jadi nggak begitu sulit ya. KLD bayar berapa dan Ternak Page berapa? KLD ya itu sama-sama kalau KLD itu 1.500.000 bisa dicicil 3 kali. Kalau Ternak Page 1.800.000 bisa dicicil 10 kali. Kalau cash ya cash di awal untuk Ternak Page itu 1.350.000. Seperti itu. Nanti tinggal tanya Bu Feby aja ya. Tinggal tanya Bu Feby aja. Oke. Ada lagi, tapi sarannya kalau belum pernah ikut Zoom-nya, ikut Zoom dulu ya, Bu ya, biar paham. Ya. Oke, teman-teman yang mau bergabung PBN, ini siapa aja? Kita cuma cari 20 ya. Kalau dapat pagi hari ini 20, itu kita sudah tidak buka lagi PBN-nya, karena kita akan fokus di PBN-nya teman-teman ini ya. Pak Anton WP sudah ikut PBN, Pak ya? Sudah Pak, sudah Oh, Pak sudah. Putra. Oke. Terima kasih Pak. Oke, yang mau ikut PBN pagi hari ini siapa? Insya Allah Pak Sofyan ikut, dia cuma 50.000 PBN ya. Sudah chat Bu Febri, siapa lagi? Yang ikut Daftar 2 PBN boleh pagi Pak hari ya? ini? Iya Pak? Daftar 2 boleh ya? Kalau PBN nggak perlu daftar 2 Pak. Boleh tahu alasan Bapak daftar 2 apa? Eh, saya ada mengerjakan beberapa proyek website Pak. Iya. Jadi masing-masing apa partner itu saya kasih satu gitu. Oh, ya nggak perlu 2. Nggak, Oh, nggak perlu 2 kan Bapak banyak kuota. Kecuali oh baik baik. Terus Kecuali itu kalau Pak, dongkrak usaha, kalau Bapak mau ngasih partner 1, Bapak ikut dongkrak usaha saja. Setiap partner dikasih DU-nya gitu. Ada oke teman-teman ya Surabaya itu permainannya seperti itu, Pak. Jadi dia jualan website karena mereka bisa ya bikin website, WordPress apa dan lain-lain gitu kan. ya Dia kasih bonus dongkrak usaha dengan postingan sekian gitu. Itu langgeng dari oke 2000 berapa ya? Dari awal ya. ya Dari awal dongkrak usaha dia main itu. ya. Saya udah tanya Bu Feby kok Pak untuk dongkrak usaha nanti secepatnya saya order. Iya, oke ya. Terus itu Pak untuk di PBN itu eh, ada maksimal request kategori Pak atau bebas? Eh, di request aja nanti. Kan ini punya kita bersama, ya. Siap siap Jadi siap. untuk PBN itu posisinya ya saya itu bukan seperti dongkrak usaha. Dongkrak usaha saya bisa mengiyakan dan mentidakkan. PBN itu hasil diskusi teman-teman di grup aja, ya. Oke. Lalu untuk menentukan kategori itu apakah sesuai sama keyword kita atau kita pilih misalkan saya kan di pendidikan nih Pak. Hmm. Pendidikan khususnya di homeschooling. Nah, saya milih yang lebih umum di pendidikannya untuk kategorinya atau langsung ke spesifik homeschooling ke Aseto gitu misalkan Pak. Jadi gini ya, kalau kategori pendidikan itu homeschooling, udah sampai di situ aja. Tapi Oh, berarti spesifik ya Pak ya? misalkan mau dibikin lagi kategorinya, bukan Kak Setonya yang menjadi kategorinya, tapi homeschooling yang diajarin apa? Misalkan homeschooling khusus karakter misalkan, homeschooling khusus Baik, apa gitu, seperti itu Pak. siap. Baik. Makasih ya Pak ya. Yuk ya.
kita untuk dongkrak usaha kita ada kelasnya kok tanggal berapa ya? Saya sampai lupa. Itu ada kelasnya untuk dongkrak usaha itu 20 kali pertemuan. 20 Tanggal kali 19 Pak. pertemuan itu cuman bayar 200.000 ya, Pak Siap, Pak. Sofian ya. Eh, oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Untuk teman-teman, ya Pak Dianto, monggo. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Maaf tadi saya apa sempat meninggalkan Zoom ini, jadi ya, saya pingin menyimpulkan apa benar ini apa yang saya pahami di pagi hari ini. monggo Pak. Boleh, Pak? Boleh. Ya, pertama untuk bermain PBN ini, yang pertama kita banyakin upload produk atau artikel, betul Pak? Iya, iya, Yang kedua, inspeksi URL dari setiap post yang iya, kita upload iya, tadi. iya, Yang ketiga, kunjungi website kita atau PBN kita itu setiap hari minimal 1 kali. iya, Betul ya Pak? iya, Terus yang keempat, kalau nggak salah tadi Pak Putra bilang analisa data dari Google Search Console iya, ya Pak. betul. Setelah itu tadi ada pertanyaan, jadi dijelaskan setelah itu gunanya untuk apa? Untuk membuat internal linking kalau nggak salah Pak. Iya, salah satunya. Terus internal linking dulu, baru kemudian external linking. Iya, Kemudian lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, insya Allah hasilnya akan luar biasa. iya, Mungkin Pak Putra bisa tambahkan yang masih iya. Ada kurang, ya Pak. ada satu lagi. Kebetulan Pak Dianto apa namanya jasa digital marketing atau jasa SEO dijadikan sebagai bisnis Bapak ya sekarang ya. Iya, betul Pak. Nah, Iya, betul sekali Pak. saran saya masukin posting semua produk-produk target marketnya Pak Dianto di PBN Pak Dianto. Ya, kenapa? Misalkan di sekitar Pak Dianto mau jualan kepada bengkelas di depan rumahnya Pak Dianto gitu kan, atau Betul. tukang apa? Bapak posting aja sampai beberapa. Jadi ini sebagai aset aset digital loh Pak ya. Nah, Bapak cek di query-nya nanti sudah dapat traffic belum atau kasih ke nomor sendiri dulu gitu kan. Ketika sudah ada lead, bisa hubungi langsung ke situ atau nanti jualan khusus yang itu. Jualan SEO khusus itu. Jadi ketika ada customer yang masuk ke kita, nanya-nanya apa dan lain-lain gitu kan, mereka akan ini apa namanya? Mereka akan puas cepat, Pak. Kenapa puas cepat? Karena kan sebenarnya ada di belakang layar ada yang sudah ini, yang Udah sudah siapkan. yang sudah jalan. Iya. Bahkan kalau misalkan Pak Dianto misalkan gini, punya 100 produk yang udah diinspeksi nih, pakai DU atau pakai PBN atau pakai apa terserah gitu kan. Nanti Pak Dianto tinggal iklan aja. Saya jasa SEO khusus untuk produk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita seolah-olah jasa SEO khusus buat umroh, jasa SEO khusus buat interior, jasa SEO khusus buat ini. Mereka yang interior, mereka yang umroh, mereka yang apa itu sudah pasti merapat ke kita itu Pak. Wah ini nih yang Baik, saya baik. cari gitu. Nah terus mereka join ke kita dan kita tidak mengalami kesulitan untuk optimasi website mereka karena ada yang sudah teroptimasi yang sudah kita bangun dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya enak banget membangun aset digital. Kayak kayak sekarang nih saya misalkan bilang, ada yang mau jasa SEO umroh nggak? Saya bilang gitu kan. Saya punya website nih umroh yang sudah banyak dapat traffic gitu kan. Nah, itu pasti pasti rebutan gitu ya. Baik, Pak, Pak. Nah, Siap. seperti itu karena website yang sudah ada trafficnya ini sudah ada, tinggal ganti nomor selesai gitu ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Ya, kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya enaknya kita apa ya? Dapat uang dari luar bisnis kita saat ini ya. Dengan menggunakan kemampuan ilmu yang kita punya. Jadi harapan saya teman-teman PBN bisa melakukan itu juga gitu kan. Misalkan contoh ada yang daerah Medan nggak di sini? Atau ada yang daerah Pak Muhammad Bekam lah. Pak Muhammad Bekam itu eh, apa namanya di daerah Kalimantan dia optimasi aja semua jasa-jasa yang ada di kota Kalimantan di wilayahnya. Nanti setelah itu ketika dapat lead, dapat traffic bisa ditawarkan
jasa digital khusus untuk produk-produk yang sudah diangkat kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang tinggal di daerah sebenarnya ini peluang banget untuk ngambil posisi lebih dulu. Ya, karena ada daerah yang memang digitalnya belum kuat banget. Nah, di situ teman-teman sebagai orang pertama yang menguatkan. Ya, kalau di kami di Jakarta, Bekasi, Tangerang, ini kan persaingan sudah berdarah-darah ya. Surabaya, Bandung, Semarang sudah berdarah. Nah, untuk kota-kota lain itu sebenarnya lebih mudah. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang pindah ke daerah di daerah jadi kaya dia. Kenapa? Dia optimasi itu semua produk daerah itu gitu ya. Seperti itu ya. Iya, untuk jumlah kata dalam postingan bebas, Pak ya. Kita tidak ada hitung-hitungan harus 1.000 kata bebas gitu ya. Mau postingannya mau berapa kata itu bebas ya. Karena kita tidak bisa diatur kata-kata kita mau bikin kata-kata berapa gitu tidak tidak bisa diatur selagi website kita masih kuat untuk menampung kata-kata itu ya monggo silakan. Nah, ini agak berbeda dengan bahasa-bahasa SEO di luaran sana yang dia bilang SEO yang bagus adalah 1.000 kata. Dasar-dasar itu sebenarnya nggak tahu dapat dari mana ya teman-teman 1.000 kata gitu loh. Dan mungkin akan bikin pusing mesin pencari juga ya. Robot juga harus ngitung kata-kata dulu. Ngitung kata-kata ini kata-katanya oh ini 1.000 bagus gitu. Nggak seperti itu cara kerja mesinnya. Oke. Izin bertanya Pak, apa bisa kita buat website yang isi kontennya berbagai macam produk dan jasa di dalam kota kita? Sangat bisa, bukan bisa lagi, wajib dibikin Pak kalau mau jadi penguasa kota. Ya, saya cerita tahun 2018 saya punya sahabat di Medan. Dia beli satu website sama saya dan dia isi semua produk UMKM yang ada di situ. Lantas dia optimasi. Setelah itu 2019 dia nyalek nggak pakai banyak keluar modal, dia langsung terpilih. Ya, tapi dia sudah bangun itu gitu, Pak Yusuf ya. Ini kisah nyata nih teman-teman ya, teman-teman teman saya di Medan ya. Tips untuk daerah Pak Yusuf daerah mana Pak? Selamat pagi Pak Putra. Ya, Saya di Jogja Pak. Jogja. Jogja persaingan luar biasa, tapi kalau untuk SEO itu masih biasa saja ya. Teman-teman Jogja itu digitalnya itu keren-keren, tapi kalau untuk SEO masih nggak keren. Jadi Bapak bisa main. Dulu 2016 ya, 2016 saya itu punya ada sahabat saya di Jogja, Pak Putra, saya bikinin bisnis dong di Jogja, bosen nih bisnis saya ini terus bisnis dia itu growth ya, bener-bener luar biasa. Bosen sama bisnisnya dia itu pingin istilahnya kalau posisi sudah bisnis owner kan bingung nyari kerjaan ya. Saya bikinin namanya jogjasa.com. Itu saya bikin 110 jasa di kota Jogja. Saya optimasi, jarak 1 bulan langsung dapat lead setelah itu yang namanya SEO Pak ya, yang namanya SEO apalagi produk yang jasa di dalamnya itu ada saya masukin pijat panggilan ya. Ada saya masukin pijat panggilan itu sampai jam 12 malam, jam 2 malam itu ada aja yang nge-WA gitu kan sampai pusing dia. Oh, banyak banget leadnya. Kenapa bisa banyak banget leadnya? Karena kan semua jasa dimainin. Semua jasa dimainin. Akhirnya Pak Putra tolong matiin dong. Seminggu dia cuma pegang begitu. Seminggu tolong hilangkan nomor saya di web. Penasaran saya ganti ke nomor saya. Saya ganti ke nomor saya bener gitu ya. Nah, terus akhirnya di situ ada yang aneh saya lihat di traffic atau di apa namanya di traffic yang masuk itu di Jogja itu selain terapi pijat panggilan itu nomor dua paling bukan nomor dua ya. Nomor dua itu ini apa namanya kayak fogging mungkin lagi musim waktu itu ya fogging. Lalu setelah itu jasa-jasa renovasi sama ini MC Jawa. Jasa MC Jawa itu banyak banget yang nyari gitu kan. Nah, itu mainin semua jasa nanti kita bisa dapatin melihat traffic mana yang bagus gitu ya.
Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Putra. Ya Pak ya. Jadi kalau di Jogja masih belum kuat persaingan untuk jasa, tapi kalau untuk digital sosmednya mereka jago-jago di Jogja ya. Baik, Pak. Berarti masih potensi besar Pak ya. Oh, besar sekali ya. Ya, baik. Makasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Untuk Ternapage sudah termasuk DU kan. Untuk Ternapage sudah ada DU-nya, cuman materi DU itu paling belakang Pak ya, paling terakhir ya. Oke, teman-teman ya, untuk yang mau daftar ke Bu Feby, PBN silakan. Itu kita hanya sampai 20 lagi. Monggo ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Ya, jika sudah, oh ini ada. Pak, kalau masalah saya masukkan produk jualan teman-teman di website, nanti itu saya dapat apa dari mereka, Pak? Apakah saya hanya membantu melariskan saja, terus saya tahu mereka dapat pelanggan karena mereka melihat iklan website, gimana caranya, Pak? Maaf, saya awam. Ya, jadi gini, eh, goal pertama kita ketika kita memasukkan produk orang lain di website kita itu harus punya goalnya. Apakah kita goalnya ingin mendapatkan penghasilan dari situ? Apakah kita hanya ingin membantu mereka? Tapi membantu mereka di sini itu sama dengan membantu kita juga. Kenapa? Karena website kita dapat traffic. Produk utama kita jadi kuat. Produk utama kita jadi kuat, gitu ya. Nah, terus yang penting di awal kita harus jelas kalau memang kita mau mendapatkan hasil dari situ ya nomor teleponnya ke kita aja gitu, ke kita terlebih dahulu. Ketika ada orderan kita lempar ke mereka. Nah, atau ya nanti setelah mereka tahu bahwa apa bahwa kita mau ikut memasar, kita mengoptimasi website mereka, kita bisa aja kerja sama mereka ya. Nah, bebas ya kita mau mulainya dari mana, mau niatnya dari mana. Kalau saya pernah ya, saya pernah saya ceritakan ini ada hmm, Casanova konveksi, Casanova site titik dua. Nah, saya pernah mengoptimasi website ini, website Casanova konveksi ini ya, teman-teman. Dia mau naikin ya konveksi topi Bekasi. Konveksi topi Bekasi, lalu saya naikin ternyata sulit teman-teman, nggak naik-naik ya, nggak naik-naik ini apanya. Akhirnya saya memutuskan untuk ya eh, apa namanya? Saya memutuskan untuk memposting macam-macam ya. Ada saya posting rendang juga nih, mungkin dilihat di sini ya. Ada resep masakan rendang Padang gitu kan ada. Saya posting seluruh Indonesia. Saya posting seluruh Indonesia ya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kalau kita searching ya konveksi topi Bekasi, dia ketemu di Google ya. Ini saya udah lama nggak buka. Ini ketemu di halaman 1 teman-teman ya. Nah, websitenya ketemu di halaman 1. Ini websitenya. Websitenya seperti landing page, padahal ini WSP ya teman-teman ya. Padahal ini WSP. Nah, mau searching keyword apa aja di seluruh Indonesia dia muncul ini. Nah, sebelumnya juga ini kita taruh nomor-nomor orang lain ya. Nomor-nomor orang lain atau kita layani juga sendiri. Jadi ketika kita nggak bisa naikkan keyword yang sesuai kita kejar, kita mainin keyword-keyword traffic istilahnya ya. Kita mainin keyword-keyword traffic sehingga keyword traffic itu bisa mengangkat web site kita gitu ya. Terus kalau mendapatkan traffic saja itu gimana kompensasinya ke saya? Ya kalau mendapatkan traffic saja eh, ke apa misalkan dapat traffic saja gini ya. Kalau ibu menjual jualannya itu adalah SEO saja, itu traffic itu sudah selesai pekerjaannya, sudah selesai pekerjaannya karena SEO itu bukan sampai lead ya, SEO itu hanya sampai traffic ya, hanya sampai traffic. Nah, kalau misalkan hanya mendapatkan traffic saja,
terus ibu tidak mempunyai produk utama, ya, ibu tidak mempunyai produk utama, sangat sayang sekali. Nah, biasanya orang-orang kalau yang dia jago mendatangkan traffic ada namanya AdSense, ya, mereka bermain di AdSense, ya. Nah, terus juga sayang kalau dari traffic ini tidak dijadikan prospek, tidak dijadikan lead. Nah, karena itu kerjasamalah gitu, ya. Nah, kalau ibu misalkan join sama peternak page, ya, di sini vendornya sudah disiapkan, ya, vendornya sudah diajarin ilmunya, vendornya disiapkan, kontennya diisiin, SEO-nya dikerjakan 90%, hanya tinggal melakukan 10% saja, gitu kan. Nah, ini apa namanya, ibu bisa lakukan ini. Kalau untuk kompensasi saya nggak ngerti maksudnya di sini apa. Eh, yang pasti kalau bisa sudah mendapatkan traffic banyak itu tinggal selangkah lagi gitu ya. Artinya ilmunya sudah dapat, tinggal sedikit lagi. Gitu ya. Monggo yang ingin bertanya lagi. Ini Pak Muhammad Bekam belum raise hand-nya belum diturunin. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, ya, teman-teman yang sudah masuk di grup PBN, ya, ingat, ya, PBN ini kita bikin ini untuk besar, ya. Saya berharap ini untuk besar, pakai banget, ya, besar banget, ya. Teman-teman yang ada di PBN ini jika melakukan hal yang rutin gitu kan, insya Allah dari sisi digitalnya, ya, ekonominya, insya Allah akan terbantu banget dari PBN ini, ya. Karena Amin. ya, karena itu saya harap ini kita besarkan bareng-bareng yang PBN ini, ya, karena PBN ini punya Siap, kita bersama, amin. gitu Bu, ya. Semoga Pak Putra berkah ilmunya, Pak. Amin, makasih. Oke, Semoga ya. Pak Putra juga sehat ya. Amin, makasih, ya. Jadi seperti itu, ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak dari perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra, Terima sehat kasih selalu ya. Terima kasih semua.